bidan kulo yaitu bidannya saya. Sebenarnya bidan itu adalah seorang pendamping perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Cantik, manis, diam gitu, tiba-tiba kayak gitu. Jiro lupat ngopi pas di Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pas di Fatek Podcast. Episode kali ini kita kedatangan Mbak Bidan. Tuh, ada yang ngangguk-ngangguk loh. Senang banget pasti. Jangan dipanggil ibu kan? Iya. Ada Mbak Bidan Citra. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kalem gitu, adem gitu. Kelihatannya aja. Oh, belum gitu. keluar banget ya ini ya, tanduknya segala macam. Apa kabar nih, Mbak Citra? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, kalau misalkan ditanya kabar gitu ya, pasti jawabannya seringnya baik gitu kan. Ada nggak yang ketika ditanya kabar, aku lagi nggak baik-baik aja? Ada sih. Ada. Atau enggak lumayan gitu. Iya. Jadi berarti nggak terlalu baik gitu. Iya. Bener gak sih tadi openingnya Isun? Bukan Bu Bidan, Mbak Bidan. Bener banget. Seneng banget pasti. Iya. Goceng dong. Boleh nanti abis ini Ya ya, Mbak. abis ini ya receh-receh nerima kok Isun. Siap. Karena Citra pun lebih seneng ketika ngobrol gitu ya, nggak suka dipanggilnya Ibu Bidan. Lebih seneng ya udah panggil nama aja atau panggil Mbak, panggil Teteh, atau Mbak Bidan, Teteh Bidan, it's okay. Kakak Bidan. Iya, boleh banget. Baru kenal masa Citra cit. Berasa batur dewek yang udah. Jadinya Mbak aja lah ya. Mbak Boleh. Bidan, Kakak Bidan. Mbak Citra, Isun nih lihat di Instagram Bidan Kulo. Ya, apa sih kenapa namanya Kulo? Tuh saya Kula, bukan Iya, nih? betul banget. Goceng lagi. Kita hitung aja ya Mbak, nanti Mbak. Beb, hitungin ya, 2 dulu, 10.000 lumayan bagi 2. Gimana tuh Mbak? Iya, jadi bidan kulo, kenapa namanya bidan kulo gitu, filosofinya kayak pengen disebut sebagai bidannya saya. Kulo itu kan saya ya, maksudnya kalau orang Cirebon kan Isun. Iya, Tadinya terpikir juga untuk bidan Isun aja kali ya gitu. Aneh. Nah gitu, jadi ketika bidan Isun kayaknya agak gimana gitu kedengarannya. Jadi kayaknya bidan kulo enak didengar gitu. Jadi ya udah oke. Jadi namanya bidan kulo. Kulo itu saya dan Citra berharap pengennya gitu ketika disebut oleh siapapun, terutama untuk para perempuan gitu, bidan kulo yaitu bidannya saya gitu. Mantap. Itu tuh baca di bionya tuh ini home care gitu, berarti bidannya dipanggil ke rumah. Iya, benar. Baru tahu soalnya setahu Isun tuh zaman dulu gitu loh Mbak, gitu kan, kayak yang zaman dulu apa sih disebutnya, yang kalau itu jadi dipanggil ke rumah si bidannya gitu kan. Cuma zaman sekarang tuh kayak jarang aja gitu malah belum nemuin gitu Isun. Nah makanya pas lihat ada nih bidan kulo home care dipanggil ke rumah apa gimana, diajak ngobrol lah di sini kayak gitu podcast. Gimana ceritain kenapa kepikiran gitu sih Mbak? Sebenarnya ini bentuk kampanye saya sebagai bidan gitu Mbak. Bidan itu bukan hanya sekedar menolong lahiran. Bidan itu bukan hanya periksa hamil, imunisasi, KB ya untuk pelayanan kontrasepsi. Nah, Citra tuh pengen membawa image lain dari yang tadi Citra sebutin. Selain itu, jadi sebenarnya bidan itu adalah seorang pendamping perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Midwife, pendamping perempuan. Ya sepanjang siklus kehidupannya, nggak cuma saat hamil aja gitu, tapi juga saat proses nifas ya, proses-proses yang rapuh gitu ya, yang pasca lahirannya tuh ya, untuk remaja juga gitu. Ya, untuk nenek-nenek juga gitu, kayak nanya-nanya juga gitu kan ya. Betul banget. Jadi makanya kalau mungkin Mbak lihat di profilnya Bidan Kulo tuh ada beberapa kegiatan kita ya, Bidan Kulo sebelum pandemi itu memberikan edukasi waktu itu di kafe pernah, di salah satu pondok pesantren di Cirebon juga pernah untuk ngasih berbagi gitu ya, sharing tentang pendidikan seksual, tentang
kesehatan reproduksi gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu kan penting gitu kan ya Mbak. Apalagi apa kayak sex education kayak gitu. Cuma orang tuh masih kayak yang tabu apa sih gitu ngobrolin. Cuma ya emang sebenarnya penting kayak gitu dan diajarin sejak sebelum menikah juga gitu kan Mbak. Nggak harus kamu masih kecil gitu atau enggak belum nikah nggak usah ngomongin kayak gitu kan emang harusnya penting juga. Coba Mbak jelasin Mbak. Kalau orang-orang yang masih kadang mau ngobrolin kayak gitu emang penting. Kayak Isu nih pernah menstruasi yang 2 minggu kayak gitu loh Mbak. Kayak kok nggak normal gini, kayak yang takut sendiri pengen sharing ke siapa aku kayak kenapa gitu kan. ya, aku sehat nggak kenapa ya, nggak gitu. Kalau googling malah serem, malah makin overthinking, malah stres gitu kan. Jadi jadi diagnose. Self diagnose kayak yang bingung, kayak ada yang bilang itu segera periksa takutnya miom, kista gitu. Jadi yang takut kayak gitu. Akhirnya ke bidan konsultasi gitu. Cuma kan mikir yang mbaknya ini udah nikah belum kayak gitu kan. Kayak gitu pas di kayak pendaftaran gitu kan. Bingung isunya juga. Ya emang yang harus udah nikah aja atau udah melahirkan atau udah pernah berhubungan seksual aja yang harus periksa kayak gitu kan. Jadi bingung, jadi harus kayak gimana kalau mau cari ilmu-ilmu tentang kayak gini kayak gitu. Jadi ternyata di lapangan ya, di masyarakat tuh tabunya bukan hanya orang-orang awamnya aja, bahkan penyedia layanannya. Mbak udah nikah belum? Kok periksa gitu. Jadi kan mungkin itu mah hormon aja stres gitu loh kalau misalnya udah melahirkan atau ada penyebab apa gitu kan. Itu nggak paham gitu kan. Cuma ya gitu cara ininya apa namanya ekspresinya gitu loh. Jadi sini ya belum, tapi ya saya mau tahu sih kenapa kayak gitu. Tapi saya seneng banget kalau misalkan ada yang aware gitu ya sama kesehatan reproduksi ya, artinya kita perempuan gitu walaupun belum menikah tapi aware, kayaknya aku kenapa-napa gitu, kayaknya something yang gimana gitu. Kita pengen tahu gitu loh Mbak, walaupun kan ya itu yang USG-nya aja tuh. USG di sini kayak cuma sebulan berapa kali kayak gitu kan, ada jadwalnya kayak gitu kan. Terus jadi nggak ada ya. Terus bingung tuh, jadi yang ngapain di USG mungkin kayak gitu kan, kayak gitu karena isunya belum menikah, belum itu ya mau tahu aja gitu ini kenapa kayak gitu. Akhirnya ngobrol konsultasinya ke dokter SPOG waktu itu. Terus udah ketemu jawabannya? Iya, karena hormon aja gitu, kayak yang stres. Alhamdulillahnya pas di USG gitu ya nggak ada apa-apa, nggak ditemukan yang itu, alhamdulillahnya gitu. Mens aja setiap bulan kita rutin kan, maksudnya apakah ini bermasalah atau enggak gitu, belum lagi masalah keputihan dan segala macamnya tuh remaja-remaja banyak yang mengalami itu. Memang karena usia tersebut usia yang rawan gitu, karena banyak aktivitas dan masih perubahan hormonnya masih imbalance kan. Ya nggak stabil gitu ya. Terus kalau yang melahirkan yang di rumah gitu, kita nggak menyediakan jasa menolong persalinan, enggak. Karena kita jasanya di komplementer, bukan melakukan tindakannya gitu, bukan sebagai provider yang nolong persalinan, tapi as a doula, jadi pendamping persalinannya gitu. Gitu, jadi non medisnya ya. Ya, misalkan ada yang mau lahiran, terus dia merasa saya butuh teman, saya butuh ditenangkan, saya butuh pendamping selain suami ya, gitu. Jadi doula ini berperan di sana. Terus gitu. Mbak Citra yang ini atau ada timnya gitu sih Mbak? Kebetulan kalau doula saya sendiri. Kalau Mbak Citra sendiri, maaf udah berkeluarga belum? Kita sama. Ya kadang kan kalau gitu orang tuh underestimate-nya, kamu mah belum ngalamin gitu tuh, maksudnya belum nikah, belum pernah melahirkan kayak gitu, kayak yang berasa kita nggak ngerti apa-apa gitu, padahal nggak gitu. Hey, ini udah ahlinya ada di sini, walaupun belum berumah tangga, belum pernah melahirkan kayak gitu kan Mbak. Nggak sedikit juga, maksudnya saya banyak juga dapat stigma seperti itu ya, underestimate dari orang lain kayak belum berkeluarga gitu, kayaknya feel-nya nggak dapat gitu. Kayaknya emang ngerti ya gitu ya gitu, emang paham, emang Ira ngerasain kayak gitu gitu kan. Betul. Tapi ya saya nggak ini ya dengan stigmanya mereka ya, sudah kalau misalkan mereka berpendapat seperti itu ya it's okay gitu. Tapi yang saya lakukan ya udah mengalir aja, apa yang saya dapatkan, apa yang Allah mudahkan gitu kan, saya bisa
sampai di titik ini, belajar banyak hal, ya sudah, tinggal berbagi aja. Iya, berarti banyak banget ya pengalamannya dong. Mendampingi ibu-ibu yang pas melahirkan Iya. ada sampai di sebelahnya gitu selain Iya. suami. Gitu. Terus biasanya Banyak yang banget apa-apa kejadiannya, Mbak. ceritain. Soalnya kan kalau Isun sendiri paling nengokin aja kan pas Syah melahirkan gitu, kayak Betul, teman-teman betul. saudara gitu pas proses melahirkan ini kan belum pernah ada di sampingnya Iya, gitu iya, loh iya. Mbak. Pernah sih sekali pas sepupu lagi mulus-mulusnya aja gitu, kayak yang Kak ini udah kayak mau BAB kayak gitu tuh. Rasanya gimana dulu, Mbak? Bingung. Ketika udah bingung. Iya, kalau Isun kan bingung. Ya terus Isun kudu apa gitu, harus kudu apa ngapain Mbak, gitu kan. kayak gitu kan, kayak suaminya masih belum siap untuk masuk Iya. tuh, takut gitu. Mungkin nanti aja gitu tuh, ini masih pembukaan berapa pembukaan. Itu kan proses pembukaan itu yang Betul. bener-bener ini Isun tuh bingung. Jadi mikir, aduh ntar Isun lahirin kayak gini ya Gimana? gitu. Itu tuh yang kamu les kayak yang pengen ngeden, jangan kayak gitu Iya. kan. Terus kata yang apa namanya perawat-perawatnya kayak gitu, jangan bu kayak gitu. Terus Isun kudu apa, minum tak kayak gitu, bingung. Bingung sendiri ya, walaupun itu saudara sendiri. Iya. Nah itu ketika kita belum tahu ilmunya, belum tahu apa yang harus kita lakukan, jadi serba bingung gitu. Jadi saya sebagai bidan sendiri aja, saya merasa belum cukup untuk mendampingi ibu bersalin gitu ya, benar-benar mendampingi. Terus setelah belajar lagi lebih dalam mengenai doula, oh ternyata doula nih sangat dalam perannya gitu, nggak cuma secara fisik mendampingi, tapi juga secara emosional, spiritual gitu. Dan pengalaman waktu masih mahasiswa kan kita lebih seringnya observasi ya Mbak, artinya kita melihat, mendampingi gitu kan. Oh ternyata seperti ini, begitu dikasih kesempatan, kamu harus bisa menolong persalinan. Oh ya udah kita yang nolong, kita belajar untuk menjadi providernya gitu. Nah begitu kerja beda lagi gitu kan. Kemudian saya kuliah lagi, saya belajar lagi. Nah di sana tuh saya dapat poin kayak sebenarnya mendampingi ibu bersalin tuh nggak sembarangan gitu, nggak bisa ya udah tring gitu. Saya terus dampingin saya ada di sebelahnya nih kayak gitu. Sok mau remes-remes tangan saya gitu kan, nggak gitu ya Mbak. Gitu. Nggak seperti itu gitu. Kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah baru kita masuk ke sana. Biasanya udah gimana? Karena ibu bersalin tuh merasa sendirian, takut, saya percaya atau enggak sama diri saya gitu. Jadi mereka tuh butuhnya trust ya dari pendampingnya, butuh dinyamankan, butuh rasa tenang gitu untuk butuh bisa melewati fase tersebut gitu. Kayak diyakinin juga nggak sih, kayak yang ibu tuh pasti bisa gitu kayak disupport gitu kan. Saya pernah nemenin ibu bersalin waktu di Surabaya, pembukaan 3 itu seharian. 24 jam. Bayangin Mbak, biasanya mungkin ya di beberapa kasus kalau udah pembukaan 3 atau di beberapa tempat mungkin dokter akan langsung ambil keputusan untuk segera tindakan. Tapi kebetulan yang saya dampingin ini bersikukuh, maksudnya dalam kondisi yang sehat, ibunya sehat, janin yang di dalamnya juga masih sehat. Dokter mengizinkan untuk melanjutkan observasinya dan alhamdulillah lahir per vaginam gitu. Jadi bisa ditunggu. Walaupun lama gitu ya. Ya kan beda orang beda-beda kan ya Mbak prosesnya. Kadang kok lama kayak gitu, kayak denger cerita orang-orang cepet kok dari pembukaan ini langsung kayak set kayak gitu. Kok saya lama jadi kan bikin dia stres gitu kan Mbak. Terus biasanya diapain Mbak Citranya? diapain sama ibu ibu yang mau melahirkan itu, sebelum kita deal untuk saya pakai jasa doulanya Mbak Citra gitu. Kita akan ada semacam meeting ya, briefing terlebih dahulu, kayak misalkan saya harus mendalami, misalkan Mbak Eka hamil nih, saya akan mendalami Mbak Eka dulu. Mbak Eka nih kehamilannya seperti apa, diharapkan atau tidak, didukung atau tidak. Tentunya akan beda nanti level of penerimaan dari kontraksi ke tubuh kita gitu. Jadi nanti saya harus berperan di sebelah mana nih, harus ngapain ketika Mbak akan menghadapi kontraksi gitu. Karena orang ketika dikasih kontraksi, sebenarnya kontraksi itu kan hal yang netral ya. Artinya dia ya udah, dia memang tekanannya
sekian sekian sekian. Tapi akan berbeda responnya jika diberikan ke orang yang beda juga. Misalkan Mbak dikasih tekanan kontraksi sekian, mungkin akan ngerasa biasa aja, nggak mules gitu, masih bisa jalan. Nah, begitu dikasih ke yang lain dengan tekanan yang sama gitu, mungkin dia udah jerit-jerit, dia udah kayak, aduh sumpah gue nggak kuat. Nah gitu. Jadi perannya Dula tuh masuk ke sini. Jadi kita dalemin dulu, oh Mbak nih kalau menerima sakit, menerima kesakitan dalam tubuhnya, dalam dirinya itu biasanya seperti apa? Denial kah atau gimana? Nah, kita akan masuk ke sana. Gitu. Iya. Kalau misalnya Isun biasa disakitin misalnya gitu. Jadi yang biasa aja kayak gitu ya, Mbak. Iya, gitu. Jadi harus ada pendekatan yang ngobrol lebih intens gitu ya sama ibunya. Gitu, untuk ngerilis emosinya juga. Nah, baru setelah itu kita ada beberapa teknik nih, Mbak. Maksudnya kita akan jelasin, Mbak, kalau dari kita gabungin ya teori kebidanan tuh pendekatannya mau istilahnya jadi mau melawan atau mau berjuang gitu. Nah gitu beda ya Mbak? Jadi dalam bahasa yang ininya gitu ya, gimana kita memanage rasa nyeri akibat kontraksi. Kita mau pain relief ya, atau kita mau nyaman sama kontraksinya. Kayak dinikmatin aja. Betul. Gitu ya. Karena secara bahasanya aja beda. Kalau pain relief berarti kan gimana caranya kita mengurangi nyeri gitu kan. Ya nanti pendekatannya bisa pakai obat, bisa pakai apa dan segala macam. Maunya kayak gimana gitu ya, tanyain dulu. Menganggap nyeri itu sebuah hal yang harus diselesaikan, bahwa itu adalah masalah. Tapi kalau kita pendekatannya bahwa nyeri kontraksi itu adalah hal yang wajar, ya udah kita hadepin gitu, kita jalanin gitu. Nah, gimana caranya? Banyak banget. Salah satunya dengan teknik pernafasan, dengan kita bergerak, dancing, pakai rebozo teknik, main gimbal mungkin yang sekarang lagi marak ya, lagi happening gitu bola ya? itu, bola yang bola gede itu ya, gimbal seperti itu. Jadi banyak cara untuk nyaman bersama kontraksi. Kontraksinya. Dula nih mainnya di sini. Gitu. Terus itu ceritain pengalaman Randia di rumah-rumah gitu nggak sih pasti kayak sakit-sakitnya kan aja. Pasti Mbak Citra ada di sampingnya gitu selain suaminya gitu. Ada aja. Bikin leceh. Dicakar-cakar. Cuma dicakar-cakar aja, ditendang juga. Oh ditendang pernah, astagfirullah. Ya ampun, beneran ditendang Mbak? Serius, karena orang tuh ketika dia menghadapi kontraksi dia nggak bisa mengendalikan dirinya, itu yang bahaya. Gitu. Tapi setelah bayinya lahir gitu, terus udah selesai, Mbak maaf ya tadi saya gini gitu. Oh it's okay Mbak, it's okay. Karena secara teori memang seperti itu. Ibu bersalin itu ada fasenya, fase transisi. Dia hilang kesopanan, dia menjadi bukan dirinya. Saya siapa? Iya. Gitu ya. Mbak nih yang biasanya duduk cantik, manis, diam gitu, tiba-tiba kayak gitu. Aing mau. Gitu. Nah, sebagai seorang dula, sebagai seorang pendamping ibu bersalin, kita harus tahu bahwa ibu bersalin nih ada yang namanya fase transisi dan mereka akan lewati itu. Kalau kita nggak paham, mungkin kita udah sakit hati. Iya, dendam Mbak. Ibunya maaf ya Mbak. maaf sakit. Jadi dendam. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu secara teori. Oh ya, bahwa ada fase transisi nih namanya perpindahan emosionalnya ibu bersalin itu seperti apa. Bahkan ada yang buku yang bilang gitu kayak fase transisi ini digambarkan dengan kondisi ibu yang menyerah. Gitu. Udah nggak kuat gitu. Gitu. Yang udah hopeless banget ya. Padahal kondisi ibunya masih oke, janinnya juga masih oke. Iya. Jadinya gitu. Kayak disugestiin. Betul. Gitu kan. Nah, kalau Mbak di posisi pendamping ibu bersalin yang ibunya hopeless gitu, mungkin kayak udah ya udah deh, iya. Gitu kan. Kalau ya udah kalau ibunya karena Insen yang nggak paham gitu ya Mas. Udah gitu. Saya nyerah. Oh udah wis semua baik. Serem ya. Gitu. Jadi memang pendamping
persalinan ya, sebenarnya siapapun pendampingnya, bisa doula, bisa bidannya sendiri, bisa ibunya, maksudnya mamahnya gitu ya, bisa suaminya, siapapun sebisa mungkin untuk mengenali perubahan emosi ini gitu. Tips-tipsnya apa gitu kayak menghadapi yang seenggaknya kalau buat suami istrinya yang nanti melahirkan tuh kita harus apa gitu. Kalau istrinya begini kita harus apa kayak gitu kan Mbak. Ya salah satu jasa pelayanan di Bidan Kulo ini kan prenatal yoga ya. Jadi ibu hamilnya olahraga yoga itu sama sebelum itu ya. Sama kita sebelum yoga tuh ada edukasinya dulu ya mengenai apa yang disebutkan Mbak tadi, kayak misalkan gimana saya harus melewati proses persalinan, menghadapinya seperti apa gitu. Bahkan ada couple class gitu ya. Jadi sama sama pasangan yoga bareng sama suami gitu. Nah, saya kan lebih senang lagi karena memberikan edukasi sama ibu hamil akan berbeda sama suaminya juga gitu. Iya, itu penting banget sih hal kayak gitu. Kadang kita nggak kepikiran kayak lihat entar aja gitu kayak maksudnya yang nggak bisa ya, walaupun semua ada takdirnya kayak gitu kan Mbak, cuma kan kita harus ada usahanya lah, harus ada ilmunya apa seenggaknya ada yang kita tahu itu pelajari kayak gitu. Betul banget. Dek, belum. Ya, dan maksudnya siklusnya perempuan kan gitu, hamil, lahiran, menyusui, habis itu masa interval, habis itu hamil lagi gitu kan, ya, dan akan berulang sampai mau punya anak berapa gitu. Dan biasanya kadang orang bilang kalau udah anak kedua mah beda kayak lebih gampang, nggak juga nggak sih Mbak? Juga, justru baru aja hari ini tadi pagi saya dapat klien itu dia minta Bidan Kulo untuk menemani, mendampingi, menyusui untuk mendapatkan pelekatan yang baik gitu. Jadi dia tuh lahiran anak kedua, berarti kan dia sudah punya anak pertama kan, kayak udah ada pengalaman gitu kan. Tapi dia tetap masih butuh pengen, ya. butuh untuk didampingin, gimana sih Mbak ini bayi saya sama saya untuk dapat pelekatan yang oke gitu. Karena kalau pelekatan yang nggak oke ya banyak. Pelekatan tuh apa Mbak? Jadi pelekatan itu nyusuin itu sebenarnya adalah hal yang alamiah. Ya, tanpa diajarin pun bisa. Tapi kita beda sama hewan. Kita tuh butuh didampingin. Kadang kita tuh nggak sadar atau kita tuh nggak tahu bahwa kita tuh butuh pendamping. Ya udah susuin aja, nih udah. Padahal putingnya lecet, terus putingnya berdarah, atau putingnya tenggelam, susah nyusuinnya. Nah ini perannya pendamping, konselor laktasi atau yang mengerti bidan gitu ya, atau dokter gitu. Oh ya, pernah baca baru kemarin. Jadi ada ibu berapa anak ya, 2 anak ya, bikin tweet Twitter tuh kayak yang saya mau punya anak lagi kayak gitu, tapi nggak mau proses menyusuinya karena itu lecet apa segala macam, kata dia peringnya nggak kuat banget, kata dia tuh melahirkannya masih nggak apa-apa, jadi dia stres di pas menyusuinya mengasihi itu. Betul. Banyak banget kasusnya seperti itu, dan minggu pertama setelah melahirkan itu masa krisisnya Mbak. Kalau kita nggak bisa melalui masa krisisnya, bisa jadi ya udah nggak pakai ASI gitu. Karena nggak kesakitan itu tadi. Kesakitan atau karena proses pelekatannya yang tidak baik gitu. Kalau pelekatannya oke, insya Allah nggak akan. Ya kadang ada ibu yang baby blues kayak gitu loh. Banyak banget. Iya banyak banget. Itu 80% loh Mbak. 80% ibu itu mengalami baby blues. Ya, dan baby blues itu normal, bukan sebuah hal sesuatu yang kayak penyakit gitu, masalah yang dianggap aneh, gitu. Tapi sebenarnya itu tuh sebuah perubahan emosi ya, perubahan emosi ibu, nifas yang normal gitu. Tapi orang nganggapnya kayak diskriminatif banget gitu sama baby kayak blues. Kayak aneh gitu ya. Lu baby blues ya ampun seberat itu ya gitu. Enggak. Udah lama biasa, tinggal kita ngelewatin aja. Betul. ada ininya, prosesnya. Support system yang baik itu penting banget. Nah, kalau misalkan dari 80% ini ada tuh 10-20% yang jadi depresi. Itu yang masalah ya, maksudnya itu yang sangat berat, karena itu butuh bantuan profesional ya, bukan hanya
tenaga kesehatan tapi semacam Psikolog, psikolog. psikiater gitu ya Gitu. kalau itu. Kalau selama ini jadi pendamping gitu paling banyak mendampingi pas sebelum melahirkan atau pas Nah, pasca melahirkan yang pengalaman Mbak Citra ini paling sebagai banyak tuh. sebagai dula ya, sebagai dula. Kalau misalkan sebagai mahasiswa ya kita observasi begitu kita dinas, begitu kita jaga ya udah pasien yang ada di situ kita pegang gitu. Tapi ketika kita sebagai dula, kita nih ketemu dulu saat lagi hamil, terus pas mau lahirannya kita kontekan, Mbak kapan berangkat ke rumah sakitnya, Mbak udah pembukaan berapa? Oh nanti saya susul. Saya temenin sampai lahiran gitu. Jadi ketika saya sebagai dula, saya nih udah menyampingkan hal-hal lain gitu kan. Misalkan saya harus ketemu siapa, saya ada janji apa, ya semuanya harus saya batalin karena udah fokus sama klien dula ini. Gitu. Seru. Dan kita nggak akan pernah tahu kan lahiran nih berapa jam kemudian. Prosesnya beda-beda gitu tadi. Beda-beda. Bahkan yang satu rahim ya, maksudnya satu orang dia punya anak 2, 3 dan seterusnya, ya ceritanya akan beda gitu. Tapi kadang ibunya sendiri atau yang punya badannya sendiri jadi membandingkan gitu dengan kehamilan yang sebelumnya. Perasaan waktu dulu nggak gini deh, gini. Jadi menganggap hamil yang sekarang nih sebuah ketidaknormalan gitu ya. Karena aneh gitu kayak terlalu lama pembukaannya atau apa gitu, nggak kayak sebelumnya gitu. Padahal wajar gitu ya Mbak. Wajar banget karena setiap kelahiran tuh beda. Mbak Citra ada yang mau ditambahin gak nih? Jadi harapan saya buat teman-teman semua, perempuan-perempuan terutama yang ada di sekeliling saya yang mendengarkan podcast ini, saya pengen ngasih tahu bahwa bidan itu bukan hanya sekedar menolong persalinan, bukan hanya sekedar memeriksa ibu hamil, melakukan pelayanan kontrasepsi, bukan sekedar itu. Tapi bidan itu adalah seorang pendamping perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Gitu. Jadi Bidan Kulo ini salah satu perwujudan untuk memperlihatkan itu, untuk memperkenalkan itu. Gitu. Jadi kita nggak hanya melakukan pelayanan dengan ibu hamil, dengan balita, dengan ibu, dengan bayi gitu, tapi juga kita memberikan edukasi untuk remaja-remaja putri gitu. Untuk para suami-suaminya juga gitu kan. Yang ingin tahu. Kadang kayak gitu kan malu nggak sih, nggak maksudnya iya nggak ada kelasnya gitu tuh, nggak ada kelasnya. Mungkin di luar kota banyak, di Cirebon sendiri nggak ada atau jarang yang isinya nggak tahu. Jadi mau belajar tuh kemana gitu, bisa hubungi Mbak Citra. Bisa banget. Jangan lupa lihat Instagramnya. @_nelo. Bidan Kulo ya. Iya, ini juga masih tunas ya, masih kecil ya, belum besar. Jangan merendah. Sukses buat Bidan Kulo ke depannya. Mbak Citra sehat-sehat selalu. Amin, Mbak Eka juga. Ya, semoga cepat dapat pendamping. Mbak Eka juga. Ya, amin. Aminnya yang kenceng gak sih? Amin. Tuh kan, kebuka kan ketahuan. Tadi kalem-kalem, tiba-tiba teriak. Nanti Isun ini ya ngobrol-ngobrol gitu boleh ke depannya. Walaupun belum menikah dan belum hamil, belum pernah melahirkan, ya penting buat tahu gitu buat ke depannya biar nggak kaget. Iya, dan Mbak tahu nggak? Saya mau kenalin sebuah konsep ya. Jadi ketika kita hamil dan janin yang kita kandung adalah janin perempuan, itu otomatis secara tidak langsung kita sedang mendidik cucu kita, calon cucu kita. Kenapa? Karena bedanya sperma dan ovum ya, telurnya perempuan itu sudah ada semenjak masih dalam kandungan. Artinya ketika kita lagi hamil anak perempuan nih, dia nih udah ada sel telurnya. Berarti kan kita bukan hanya hamil anak kan, tapi calon cucunya kita juga gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh sudah berkontribusi terhadap kesehatannya cucu kita. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan sperma diproduksi secara periodik gitu ya. Kalau perempuan nih udah ada nih sekian juta misalkan sel telurnya. Nanti ketika lahir itu akan berkurang sekian juta. Nanti setelah pubertas akan berkurang lagi jadi berapa ratus ribu gitu.
Nanti setelah pubertas dia mens, ya udah keluar tuh satu dan makin berkurang dan akhirnya menopause. Gitu. Jadi ya ketika hamil usahakan dalam kondisi yang sadar ya, sadar, sehat dan bahagia. Harus selalu bahagia. Iya harus. Mbak Citra makasih banget sharingnya, ya ampun. Sama-sama Mbak Eka. Iya. Saya senang diajak main ngobrol podcast sini. di sini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya di boleh, belakang. boleh. Bayar Kak kalau mau ngobrol lebih lanjut. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.